Perkenalkan, nama saya Saifuddin Ahmad, kelas 12 MIPA 2, absen 31. Saya akan menjelaskan pengertian tentang akuntansi informasi. Indikator pencapaian kompetisi IPK, menjelaskan sejarah akuntansi, menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan pemakaian informasi akuntansi, menjelaskan kegunaan pemakai informasi akuntansi, menjelaskan kualitas informasi akuntansi, menyebutkan prinsip dasar akuntansi, menjelaskan bidang akuntansi, menjelaskan profesi akuntansi, menjelaskan etika profesi akuntansi, dan mengklasifikasikan kelompok akun, membuat kode akun. Definisi akuntansi. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan hubungan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Kegunaan informasi akuntansi. Secara umum, kegunaan informasi akuntansi adalah mendapat informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan tepat, untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik perusahaan sebagai bahan menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Karakteristik kualitas akuntansi dapat dipahami. Understandability, artinya laporan keuangan dapat dengan mudah untuk secara dipahami oleh pemakai. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakaian proses pengambilan keputusan. Prinsip akuntansi. Prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, prinsip sebuah moneter, prinsip kesinambungan usaha, prinsip biaya historis, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip materialitas. Pemakai informasi akuntansi. Berikut kita akan mengenal pemakai informasi akuntansi dalam dua jenis, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal termasuk manajer dan pemilik owner, sedangkan pengguna internal bisnis termasuk investor, kredit, pemasok, instansi pemerintah, masyarakat umum, pelanggan, dan karyawan. Bidang akuntansi. Akuntansi keuangan, yakni akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta pengklasifikasian transaksi bisnis yang bisa dipergunakan pengguna baik secara internet maupun eksternal. Akuntansi manajemen, yakni bidang akuntansi yang fokus pada tersedianya informasi yang dipergunakan secara internal. Akuntansi biaya, yakni bidang akuntansi yang fokus pada rekaman, presentasi, serta analisa yang dari biaya produksi. Akuntansi pemeriksaan, yakni bidang akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. Profesi akuntansi. Akuntan interial, squad akuntan interial dikenal juga sebagai akuntan manajemen, akuntan perusahaan. Akuntan internal bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Kedua, akuntan publik. Kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akun Publik Indonesia. Tiga, akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan, Pembangunan, dan Pengawas dan Perpajakan. Etik profesi akuntansi. Tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang akuntan harus senantiasa berpijak pada pertimbangan moral di setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Kepentingan publik sama halnya seperti profesi lain, akuntan juga memiliki tanggung jawab pelayanan kepada publik. Integritas.
seperti yang telah disinggung sebelumnya demi menjaga kepercayaan publik. Seorang akuntan haruslah dibekali dengan integritas yang tinggi. Sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Triot and Proportionalia. Setahun setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Saat ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam suatu pembagian akuntansi, yang sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Klasifikasi kelompok akun. Akun real tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Akun nominal sementara adalah akun yang disediakan dalam laporan laba rugi. Akun normal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Penggolongan akun secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Macam kode akun: kode nomerial, kode desimal, kode mnemonic, dan kode kombinasi huruf dan angka.